Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas promosi kesehatan Satuan Acara Penyuluhan Nutrisi pada Ibu Hamil yang disusun oleh Ridho Agung Dwi Prismamojo, Rizky Ananda, Salsabila Saila Juarsa. Satuan Acara Penyuluhan, mata kuliah promosi kesehatan, pokok bahasa atau topik kehamilan, sub pokok bahasa nutrisi pada ibu hamil, tanggal 19 Mei 2022. Waktu pukul 8 sampai dengan selesai. Sasaran ibu hamil, setting tempat Posyandu Kedung Gede. Latar belakang. Kehamilan adalah saat ketika kebutuhan gizi menjadi lebih tinggi dan memenuhi kebutuhan tersebut memiliki efek positif pada kesehatan sang ibu dan bayi yang belum lahir. Dampak gizi terhadap janin yang sedang berkembang selama kehamilan berdampak untuk seumur hidupnya. Dan tentu kita ingin melihat anak-anak memiliki warisan kesehatan yang baik untuk masa depan. Kami juga ingin melihat wanita menikmati kehamilan yang sehat tanpa efek negatif dari gizi buruk pada kesehatan mereka. Dan dalam kemungkinan status gizi terbaik untuk mendukung pemberian ASI. Nutrisi layak mendapatkan perhatian khusus selama kehamilan dan menyusui karena kebutuhan nutrisi yang tinggi dan peran gizi bagi janin dan bayi. Adaptasi fisiologi selama kehamilan sebagai melindungi janin dari kekurangan diet ibu. Tetapi meskipun demikian, kekurangan ini dapat memiliki konsekuensi bagi kesehatan dan perkembangan janin dan bayi jangka panjang. Pasokan nutrisi yang cukup menjadi faktor lingkungan paling penting yang mempengaruhi hasil kehamilan. Wanita dengan kehamilan usia dini atau beranjak dekat berada pada peningkatan risiko memasuki kekurangan cadangan nutrisi cadangan. Depresi nutrisi ibu dapat berkontribusi pada peningkatan insiden kelahiran prematur dan retardasi pertumbuhan janin serta peningkatan risiko kematian ibu dan morbiditas. Hasil survei dan konvensi yang telah disebarkan mahasiswa keperawatan anestesiologi kelompok 3 di Desa Kedung Gede, Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah, didapatkan 15 orang ibu hamil umur 20 tahun, 4 orang, 18%. Umur 21 hingga 35 tahun, 9 orang, 73%. Umur 30 sedangkan keluhan yang ada pada ibu hamil di Desa Kedung Gede, Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah, 8 orang atau 46% lemah, letih, lesu 2 orang, 9%, pusing 3 orang, 27%, mual dan muntah. Tidak ditemukan bengkak pada kaki dan 2 orang, 18%, tidak ditemukan penyakit yang serius pada ibu hamil. Berdasarkan data tersebut, mahasiswa merasa perlu memberikan penyuluhan tentang pentingnya nutrisi bagi ibu hamil di Desa Kedung Gede, Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah untuk menambah wawasan bagi ibu hamil agar meningkatkan derajat kesehatannya. B. Tujuan umum. Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan selama 15 menit, wanita hamil yang datang mengikuti jalannya penyuluhan dapat mengetahui dan memahami tentang pentingnya nutrisi bagi ibu hamil. C. Tujuan khusus. Setelah mengikuti proses penyuluhan 15 menit, peserta penyuluhan dapat 1. Menjalankan pengertian nutrisi, 2. Menyebutkan kebutuhan nutrisi ibu hamil, 3. Menyebutkan tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil, 4. Menyebutkan akibat kekurangan nutrisi pada ibu hamil,
5. Menyimpulkan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil trimester. D. Pengaturan penyuluhan. 1. 5 menit. A. Pembukaan. Mengucapkan salam, menjawab salam, nutrisi, waktu dan bahasa. Kontrak waktu dan bahasa, mendengarkan dan menyetujui. Menjelaskan kepada peserta tentang topik yang akan dibahas, mendengarkan, menjelaskan tujuan, mendengarkan. 25 menit. B. Pelaksanaan nutrisi ibu hamil. Menggali pengetahuan peserta tentang pengertian nutrisi, mengungkapkan pendapat, memberi pujian, mendengarkan. Menggali pengetahuan peserta tentang pengertian nutrisi, mengungkapkan pendapat, memberi pujian, mendengarkan, menggali pengetahuan peserta tentang kebutuhan nutrisi ibu hamil, mengungkapkan pendapat, memberi pujian, mendengarkan, menggali pengetahuan peserta tentang tanda dan gejala kurangnya nutrisi ibu hamil, mengungkapkan pendapat, memberi pujian, mendengarkan, menggali pengetahuan peserta tentang akibat kekurangan nutrisi pada ibu hamil, mengungkapkan pendapat, memberi pujian, menjelaskan pengertian nutrisi, mendengarkan, menyebutkan kebutuhan, memperhatikan, menyebutkan kebutuhan nutrisi ibu hamil, menyimak, menyebutkan tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil, mendengarkan, menyebutkan akibat kekurangannya nutrisi pada ibu hamil, memperhatikan. Menyimpulkan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil trimester, memperhatikan dan mengungkapkan, memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peserta yang benar, mendengarkan. 3. 10 menit penutup. Mengadakan evaluasi secara lisan, menjawab pertanyaan bersama peserta, menyimpulkan topik yang telah dibahas. Ikut menyimpulkan topik yang telah dibahas. Menutup penyuluhan dan mengucapkan salam, mendengarkan dan menjawab salam. Media. Leaflet. F. Metode. Ceramah. 2. Tanya jawab. G. Evaluasi. A. Diharapkan 70% audiens mampu menyebutkan pengertian nutrisi yang benar. B. Diharapkan 70% audiens mampu menyebutkan kebutuhan nutrisi ibu hamil. C. Diharapkan 70% audiens mampu menyebutkan tanda dan gejala kekurangan nutrisi pada ibu hamil. D. Diharapkan 70% audiens mampu menyebutkan akibat dan kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Diharapkan 70% audiens mengerti mengenai pemaparan yang telah dijelaskan. Lampiran materi. A. Pengertian nutrisi. Nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh. Sedangkan gizi adalah zat-zat yang terkandung dalam makanan yang diperlukan untuk kehidupan manusia. Sumber zat pembangun diperlukan untuk pertumbuhan dan dapat diperoleh dari lauk pauk seperti daging, ikan, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sumber zat pengatur diperlukan agar semua fungsi tubuh melaksanakan tugasnya secara teratur, yang diperoleh dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi, nutrisi adalah asupan berupa makanan bagi tubuh yang mengandung gizi, di mana dalam gizi tersebut terdapat sumber zat pembangun untuk pertumbuhan dan sumber zat pengatur untuk fungsi metabolisme tubuh. B. Kebutuhan nutrisi ibu hamil. Nutrisi yang diperlukan adalah yang pertama,
karbohidrat, dan lemak sebagai sumber zat tenaga untuk menghasilkan kalori dapat diperoleh dari serealia dan umbi-umbian. Yang kedua, protein sangat diperlukan untuk membangun, memperbaiki, dan mengganti jaringan tubuh. Ibu hamil memerlukan tambahan nutrisi ini agar pertumbuhan janin optimal. Protein dapat Anda dapatkan dengan mengonsumsi tahu, tempe, daging, ayam, ikan, susu, dan telur. Sebagai sumber zat pembangun dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, mineral sebagai zat pengatur dapat diperoleh dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan air mineral. Yang keempat, vitamin B kompleks berguna untuk menjaga sistem saraf, otot, dan jantung agar berfungsi secara normal. Dapat dijumpai pada serealia, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau, ragi, telur, dan produk susu. Yang kelima, vitamin D berguna untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang bayi Anda. Sumbernya terdapat pada minyak hati ikan, kuning telur, dan susu. Lalu yang keenam, vitamin E berguna bagi pembentukan sel darah merah yang sehat. Makanlah lembaga biji-bijian terutama gandum, kacang-kacangan, minyak sayur, dan sayuran hijau. Yang ketujuh, asam folat berguna untuk perkembangan sistem saraf dan sel darah. Banyak terdapat pada sayuran berwarna hijau gelap seperti bayam, kembang kol, dan brokoli. Lalu terdapat juga pada buah-buahan seperti pisang dan jeruk. Kebutuhan asam folat selama hamil adalah 800 mikrogram per hari, terutama pada 12 minggu pertama kehamilan. Kekurangan asam folat dapat mengganggu pembentukan otak sampai cacat bawaan pada susunan saraf pusat maupun otak janin. Yang kedelapan, zat besi yang dibutuhkan ibu hamil agar terhindar dari anemia banyak terdapat pada sayuran hijau seperti bayam, kangkung, daun singkong, daun pepaya, ada juga terdapat pada daging dan hati. Lalu yang kesembilan, kalsium diperlukan untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin, serta melindungi ibu hamil dari osteoporosis sebab jika kebutuhan kalsium ibu hamil tidak terpenuhi, maka kekurangan kalsium akan diambil dari tulang ibu. Sumber kalsium yang lain adalah sayuran hijau dan kacang-kacangan. Saat ini, kalsium paling baik diperoleh oleh produk susu serta produk olahannya. Tujuan gizi pada wanita hamil adalah yang pertama, cukup kalori protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, mineral, dan cairan untuk memenuhi zat gizi ibu, janin, serta plasenta. Yang kedua, makanan padat kalori dapat membentuk lebih banyak jaringan tubuh, bukan lemak. Yang ketiga, cukup kalori dan zat besi untuk memenuhi pertumbuhan serta baku semasa hamil. Yang keempat, perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil memperoleh dan mempertahankan status gizi optimal. Yang kelima, perawatan gizi dapat membantu pengobatan penyulit yang terjadi selama kehamilan atau diabetes kehamilan. Yang keenam, mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makan baik yang dapat diajarkan kepada anaknya selama hidup. C. Tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil. 1. Kelelahan dan kekurangan energi. 2. Pusing. 3. Sistem kekebalan tubuh yang rendah. 4. Kulit kering. 5. Gusi bengkak dan berdarah. 6. Sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat. 7. Berat badan kurang. 8. Pertumbuhan yang lambat. 9. Kelemahan pada otot dan terdapat pada masalah pada fungsi organ tubuh. D. Dampak kekurangan nutrisi pada ibu hamil.
pada janin, keguguran, lahir mati, kelahiran neonatal, mengalami cacat bawaan, dan berat badan bayi rendah. Pada ibu hamil, anemia, pendarahan, berat badan tidak bertambah secara normal, dan mudah terkena infeksi. Nutrisi pada ibu hamil trimester. Dalam masa kehamilan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bulan ke-1 hingga ke-3 yang disebut dengan trimester pertama, bulan selanjutnya yaitu 4 hingga 6 merupakan trimester tengah atau kedua, kemudian trimester akhir yaitu bulan ke-7 hingga kelahiran bayi Anda. Dalam setiap trimester memiliki pertumbuhan janin yang berbeda sehingga nutrisi yang dibutuhkan juga berbeda. Berikut adalah kebutuhan nutrisi yang harus Anda penuhi sesuai dengan trimester kehamilan Anda. 1. Trimester pertama, minggu 1 sampai 12. Umumnya terjadi dari minggu pertama pembuahan hingga minggu ke-12 adalah perkembangan janin untuk kelengkapan organ penting. Pada bulan pertama, nutrisi yang dibutuhkan berupa kalori yang ekstra. Perkembangan janin membutuhkan asupan kalori-kalori yang sesuai sehingga dapat terbentuk pesat. Asupan kalori terkadang tersendat karena adanya mual dan muntah yang dialami di trimester pertama. Karbohidrat yang dibutuhkan sebesar 2000 kilokalori yang bisa didapat dari nasi, roti, gandum, sereal, dan lain-lain. Kalsium juga memiliki peranan dalam pembentukan tulang rangka janin begitu memasuki minggu ke-7. Perbanyak konsumsi kalsium yang didapat dari susu, yogurt, dan jenis makanan lainnya yang mengandung susu. Protein juga dibutuhkan dalam perkembangan janin di trimester pertama dalam membentuk sel otak. Tambahkan vitamin A, B1, B2, B3, dan B6 dalam tumbuh kembang janin. Selain itu, B12 dalam pembentukan sel darah, vitamin D dalam pembentukan tulang, dan vitamin E dalam metabolisme yang didapat sayuran dan buah-buahan. Trimester kedua, minggu 13 sampai 28. Pada trimester ini memiliki kemampuan perkembangan yang semakin pesat sehingga harus diimbangi dengan asupan nutrisi. Pada perkembangan minggu ke-13 hingga minggu ke-18 terjadi perkembangan tumbuh kembang organ janin yang sangat penting. Pada awal memasuki trimester kedua, asupan kalori memang masih perlu ditingkatkan. Mengingat banyaknya organ yang akan tersusun, jangan lupakan asupan zat besi dan vitamin C dalam mengoptimalkan pembentukan sel-sel darah merah dalam mendukung jantung dan sistem peredaran darah janin yang sedang berkembang pada minggu ke-17. Asam lemak omega 3 dibutuhkan dalam pembentukan otak janin di trimester kedua akhir. Hindari makanan dengan kandungan kafein yang tinggi. Makanan dengan kandungan garam yang berlebih dapat memicu kaki bengkak, menahan cairan tubuh. Konsumsi pula air yang cukup setiap harinya untuk menghindari sembelit dan wasir yang banyak diderita oleh ibu hamil. Di semester ketiga, minggu 29 sampai 40, mempersiapkan kelahiran bayi Anda, maka yang harus dipersiapkan adalah energi yang mencukupi dalam kesiapan persalinan. Bagi Anda yang memasuki trimester ini, persiapkan dengan kebutuhan kaki yang akan berperan dalam pertumbuhan jaringan janin dan plasentanya. Anda dapat meningkatkan asupan kalori dari sereal, kentang, mentega, susu, telur, alpukat, dan minyak nabati. Selain itu, vitamin yang dibutuhkan adalah 36 untuk membantu metabolisme dalam pembentukan senyawa kimia yang diantarkan pada sel saraf. Vitamin B1, B2, dan B3 dalam membantu enzim untuk mengatur sistem perasaan dan energi. Yodium tidak kalah penting dalam perkembangan di masa ini untuk proses perkembangan janin dan meminimalisir kemungkinan terhambatnya perkembangan otak dan tinggi badan. Peranan yang tidak kalah penting adalah cairan dalam cara dalam mengatur sel-sel baru, pengaturan suhu tubuh, dan proses metabolisme. Media leaflet nutrisi pada ibu hamil. Leaflet nutrisi pada ibu hamil berisikan pengertian nutrisi, tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil, akibat kekurangan nutrisi pada ibu hamil, manfaat nutrisi pada ibu hamil, kemudian ada makanan yang baik bagi ibu hamil, serta porsi makanan sehari-hari untuk ibu hamil. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok 3 dari kami. Terima kasih.